al-ibdal, ya, dan perbedaan dalam lahja, di mana orang Indonesia mengira kalau perbedaan bacaan Al-Quran itu hanya berkaitan dengan lahja. Tidak. Yang berkaitan dengan lahja boleh dikatakan semacam hanya sepertujuhnya saja yang menyangkut, yang berkait dengan bacaan imalah, ada yang at-takbir, ada al-fatih, ada lagi umpamanya sakta, ada an-naql, ada tahqiq, ada tashil, ada ibdal, ada tahqiq abda, ya ada panjang, ada pendek. Nah, itu semuanya itu ada idgham, ada izhar. Nah, semuanya itu berhubungan dengan lahjah. Tapi kalau wa arjulakum wa arjulikum itu tidak ada hubungan dengan lahjah. Ya. Atau robbana ba'id, robbuna ba'ada. Itu berkaitan dengan fi'il. Satunya fi'il amar, satunya fi'il madhi. Nggak ada urusan dengan apa? Dengan dialek dan lain sebagainya. Pokoknya yang 6 yang atas ya, yang 1 sampai 6 itu selain lahja, kan lahja itu yang nomor 7 aja. Nah, itu harus tahu, jangan sampai kita sarjana Al-Quran pemahamannya seperti orang awam yang nggak pernah baca Al-Quran. Nah, oke. Munculnya kiroat sam'ah, dilihat lagi kemarin supaya halaman 339 di Maisuro. Halo, tolong buka lagi. Sudah dibuka Maisuro depannya. Apa judulnya apa? Halaman 339. Halo. Pengertian kiroat, Pak. Nah, oke, itu dibaca ya. Sehingga dari situ kita akan tahu kapan ada istilah kiroat sam'ah munculnya di halaman 344 ya. 344 coba dilihat itu apa muncul ya istilah kiroat sam'ah oleh Imam Ibnu Mujahid. Ya, baru halaman 345 ya muncul istilah ya torik ya atau pola pembelajaran qiraat sam'ah ya ala Asyatibiyah, di mana Asyatibiyah itu menazamkan, membaikkan ya mencairkan kitab At-Taisir gurunya yaitu Imam Abu Amr Ad-Dani ya dinazamkan menjadi Hirzul Amani Biwajitani yang kita biasa sebut bait Satibiyah yang berjumlah 1172. Nah, itu tahun 1200 Masehi. Ya, berarti sampai sekarang sekitar 800 tahun yang lalu. Oke. Jadi sejak 1200 200 Masehi atau 800 tahun yang lalu pembelajaran macam-macam bacaan Al-Quran yang dipopulerkan dan ditekuni dan disebut qiraat sam'ah menurut Thariq Asyatibiyah itu eksis lestari sampai sekarang. Oke. Nah, ketika tahun 1400 Masehi, berarti 600 tahun yang lalu, yang berarti 200 kemudian setelah munculnya ya qiraat sam'ah Thariq Asyatibiyah setelah 200 tahun muncul istilah qiraat 10 yaitu imam 7-nya Asyatibi ditambah 3 imam yaitu Abu Ja'far ya 2 Yakub 3 Khalaf sehingga menjadi genap 10 yang biasa disebut al-qiraat al-asyr. Nah, di sini tahun 1400-an muncul ulama namanya Ibnu Jazari. Nah, Jazari itu meneliti, mencermati, ya mengumpulkan, membukukan ya
Qiraat 7 ditambah 3 menjadi qiraat 10. Dia menulis An-Nasr fil qiraat al-asr. Al-asr, An-Nasr fil qiraat al-asr. Nah, ini langsung 10, bukan 7. Bukan 7 tambah 3, langsung 10. Tapi imam-imamnya sama. Nah, tapi karena mengalami pembelajarannya, ya, pembelajarannya atau di dalam lembahnya itu banyak yang mengeluh, ya, karena memang sulit. Ada imamnya banyak, ya, tutoriknya banyak, ya, sehingga merasa yang belajar itu mengalami kesulitan. Maka akhirnya dia menazumkan sendiri Imam Juzari kitab An-Nasr fil Qiraatil Asr. Yang Al-Qiraat Al-Asr fil An-Nasr fil Qiraatil Asr itu bentuknya bukan nazoman, ya, tapi nasar itu prosa, tidak kayak syair, kayak puisi gitu. Nah, maka dinazumkan sendiri kitab An-Nasr fil Qiraatil Asr ke dalam Thayyibatun Nasr. Jadi kitab Thayyibatun Nasr itu isinya sama dengan An-Nasr fil Asr, tetapi ini betul nazum. Karena ini kalau nazum kan ya, nazum itu kan harus ringkas, padat, ya, dan suka-suka sulit dipahami. Maka perlu cara-cara. Oke, masih juga belum berhasil Imam untuk menarik minat orang belajar, ya, di dunia Islam dengan qiraat 10 langsung. Maka akhirnya melihat kegagalan ini, Imam Ibnu Jazari nulis lagi 3 imam. 3 imam yaitu Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf untuk menyempurnakan 7 imamnya Imam Syatibi. Di mana Imam Syatibi mengambil setiap imam itu 2 perawi. Nah, Imam Juzari menulis dan mengajarkan. Menulis kitab Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Itu memuat bacaan 3 imam. Tambahan dari imam 7. Maka ini polanya persis, ya. Polanya persis apa yang perbuat, ya, yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi berbentuk nazoman, setiap imam, yang berarti imam ini kan 3 imam kan, Abu Ja'far, Yakub, dan Khalaf, diambil masing-masing 2 perawi hingga menjadi 10, ya, 7 tambah 3 sehingga akan menjadi Al-Qiraat Al-Asr As-Sughra namanya. As-Sughra itu yang kecil. Kalau An-Nasr fil Qiraatil Asr dan Thayyibatun Nasr itu 10 tapi ya kubro istilahnya. Al-Asr Al-Kubro. Kalau ini Al-Qiraat Al-Asr As-Sughra. Saya ulangi lagi bahwa alhamdulillah biidznillah saya dan Ustadz Asin itu mempelajari dan insya Allah menguasai qiraat 10 yang kecil, Al-Qiraat Asr As-Sughra. Karena kita belajar selama tahun. Oke? Nah, itu garis besar. Nah, kenapa kita belajar qiraat sab'ah atau qiraat 10? Karena nilai sanad qiraat sab'ah atau qiraat 10 itu nilai sanadnya mutawatir. Yang berarti kalau mutawatir sah sebagai bacaan Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Oke? Jadi mau sholat pakai riwayat Wares, ayo. Riwayat Kolun, ayo. Riwayat Al-Bisai, ayo. Riwayat Kholaf, ayo. Tapi ya syaratnya jangan pula kita jadi imam tahu-tahu makmumnya malah bingung. Dikasih tahu dulu, saya membaca Al-Quran riwayat Hafs, dengerin aja nggak usah ditiru. Itu caranya supaya masyarakat Indonesia itu lebih mengenal lebih jauh. Oke? Nah, jadi di sini kita ya suka-suka ya salah paham. Kita belajar qiraat sab'ah itu dikira
belajar 7 macam bacaan Al-Quran. Nggak benar. Yang benar apa? 14 macam bacaan Al-Quran. Ya, jangan sampai belajar qiraat sama ya di IG, iya. Wah, itu 7 macam bacaan. Enggak benar itu. Yang benar, ya karena bacaan Al-Quran itu dibangsakan kepada nama perawinya, maka kita belajar 14 macam bacaan Al-Quran. 15 riwayat. Itu pun kalau belum atau tidak dia ada wajah bacaan. Kadang-kadang satu lafaz atau satu hukum itu tahu-tahu mempunyai minimal ada 2 wajah bacaan, ada yang sampai 4 wajah bacaan, ya dan lain-lain, maka berarti nambah wajah bacaannya. Kalau qiraatnya bacaan Al-Qur'annya 14 macam, tapi masing-masing perawi itu tahu-tahu mempunyai wajah bacaan, berarti nambah kalau mau ngitung semuanya. Tapi tetap itu dipasangkan kepada nama perawinya, bukan pada imamnya. Ya, saya ulangi lagi, berarti kalau kita belajar qiraat sam'ah itu belajar qiraatnya Imam Nafi menurut riwayat Qalun, menurut riwayat Fares. Nah, bacaan siapa? Ibnu Katsir. Menurut riwayat siapa? Al-Bazi juga kumpul. Abu Amr siapa? Abdul Aswid dan seterusnya kayak gitu. Jadi, nah, jadi menurut imamnya terus riwayat siapa? Atau dari imamnya. Bacaan siapa? Riwayat Qalun dari Imam Nafi. Riwayat Waris dari Imam Nafi. Nah, itu. Ya, jadi ini kita belajar waris ini hakikatnya belajar bacaan Nafi menurut riwayat waris, atau dipotong aja bacaan siapa waris, nah gitu aja boleh, artinya waris dari Imam Nafi. Nah, maka di sini karena waktunya, ya kemarin sudah saya jelaskan, waktunya kita 1 semester itu 14 kali pertemuan. Nggak mungkin itu akan kalau kita urut kacang per ayat, per surat, nggak mungkin. Tapi nanti akan kita jelaskan di tempat-tempat tertentu, cara masaknya, ibarat itu masakan, ini bumbunya ngambilnya di sini, di sini, sini. Sehingga masakannya akan bisa dirasakan. Ini cara memahaminya di dalam tabel ini, terus dalam kaidah usuliyah ini, sehingga kita akan paham bagaimana cara membaca suatu ayat dalam surat tertentu atau dalam juz tertentu. Kita harus tahu semua, baik untuk riwayat waris maupun Imam Abu Amr berarti Ad-Duri dan As-Suri. Oke, sebagaimana kemarin juga saya singgung bahwa belajar qiraat sam'ah itu hakikatnya kita harus menguasai 2 kaidah, yaitu kaidah usuliyah, biasa disebut kaidah umum, dan farsul huruf, yaitu kaidah khusus. Nah, 2 itu untuk Imam 7 haruslah. Oleh karena sekarang kita mempelajari untuk waris, berarti mesti waris ya yang berhubungan dengan kaidah usuliyah dan berseluruh nanti. Maka yang berhubungan dengan kaidah usuliyah halaman berapa? Tolong dilihat daftar isi, Neng. Daftar isi. Udah ketemu? Udah ketemu, Neng? Halo. Mohon maaf Mana Bapak, hostnya? usuliyahnya yang riwayat waras atau kaidah qiraat 1 dan 2? Waris kemarin kan sudah di kaidah Ya, di buku waris kan ganti Mas Mo kan? Alhamdulillah sudah sampai, Pak. Ya, oke, semua. Dilihat buku waris. Daftar isi. Udah? Oke. Apa? Kalau namanya daftar isi itu mukadimah ya atau pendahuluan itu pasti ya, siapa itu waris, terus dia itu gurunya siapa saja,
ulama yang meneruskan apa, ya siapa saja itu pasti ya. Apakah dia itu ngarang bacaannya enggak, tahu-tahu dia termasuk yang mutawatir karena jelas sanadnya. Nah, kalau kaidah qiraat 7 terdiri dari kaidah usulnya atau kaidah umum dan fasul atau kaidah khusus. Di waris ya otomatis. Cuma di sini ya kita bikin apa itu di bab 2. Apa bab 2? Apa? Kalimat farsiyah. Oh, bab 2 apa 3 itu nih kalimat farsiah? Bab 2 kaidah umum. Kaidah usuliyah, Pak. Kalimat Kaidah Pak. umum atau kaidah usuliyah. Nah, berarti nanti seperti kemarin Imam 7 kita harus menguasai kaidah usuliyah dan farsul. Ini sama. Kita preteli berarti untuk waris saja. Yaitu kaidah usuliyahnya ada berapa bahasan itu. Saya bikin bahasan pertama, kedua, dan sampai berapa itu? 16, Pak. 16 bahasan. Itu kita bahas yang tidak sama dengan hukum bacaan kaidah usuliyahnya hafaz. Karena kita di Indonesia kan menguasainya untuk riwayat hafaz. Jadi untuk memudahkan ya bacaan kita selama ini kita kenal, kita hafal. Dah ada 16 pembahasan pertama sampai ke 16. Baru 3 coba dilihat. Bab 3 itu apa? Kalimat farsiyah. Kalimat farsiyah, Pak. Nah, kalimat farsiyah itu bukan farsul huruf saja. Kalau yang berkaitan untuk bacaan waris yang berhubungan dengan farsul huruf semuanya ada, tapi ditambah bukan dengan farsul hurufnya semuanya ada, ditambah yang berhubungan dengan kaidah usuliyah. Nah, gitu. Akan tapi yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu secara singkat. Kalau ingin komplitnya ya kembali ke pokok pembahasan ya di kaidah usuliyah. Ini semacam menolong untuk mempermudah kita baca. Oke. Nah, di sini ya yang berhubungan dengan kaidah usuliyah kalimat al-farsiyah adalah yang berhubungan dengan farsul huruf semuanya dari surat-surat ya. Tapi ditambah lagi yang berhubungan kaidah usuliyah semuanya sekitar 70 sampai 80% ya itu memuat di dalam kolomnya bacaan yang waris yang berhubungan dengan kaidah usuliyah. Nah, sekarang tolong ya bahasan pertama halaman berapa di kaidah usuliyah? Halaman 9, Pak. Halaman 9. Tolong semuanya halaman 9. Kemarin kan kita sudah umumkan ya siapa yang waktu setiap pertemuan gini mendapat poin, bisa jawab, dapat poin, terus dicatat oleh kosmanya. Sudah saya umumkan belum? Sudah, Pak. Nah, oke. Nanti ini tolong di situ bab pertama bab apa ini? Isti'anah. Isti'adzah. Saya kasih waktu 4 menit. Tolong dibaca. Makanya kalau kita belajar qiraat itu selalu disiapkan stabilo. Mana yang Anda anggap penting di stabilo atau minimal kita akan melacak bahwa kita itu sudah belajar belum, gitu loh ya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan, saya kasih waktu 4 menit membaca isti'adzah. Setelah 4 menit nanti baru saya tanya, yang bisa jawab dapat poin. Dapat poin itu boleh jadi nanti yang banyak atau sudah banyak, ya waktu UAS mungkin aja dia nggak ujian. Langsung Anda saya kasih nilai, untuk apa uji orang yang sudah bisa. Makanya tolong ini saya kasih kesempatan ya dari awal, ya dari sedikit-sedikit. Nah, langsung kalau UAS kan langsung. Nanti pertanyaannya saya dari mana, ya, itu nanti bingung lagi. Hanya dari ini
dari awal. Tolong sekali lagi 4 menit nanti baru saya tanya. 1, 2, 3. Ya, oke. Pertanyaannya, ya. Apakah membaca isti'adzah, apa hukum baca isti'adzah untuk bacaan waris? Silakan. Dengan suara pelan, Pak. Disebutkan namanya dulu.
Nama Nur Fadila IAT 7C. Nah, bagaimana? Hukum Apa bacanya. hukum membaca isti'adzah untuk riwayat waris? Membaca dengan suara pelan. Tidak benar. Silakan yang lain. Saya mau coba jawab, Pak. Enggak. Nama Nur Azizah Trijayanti dari kelas IAT 7B. Hukum baca isti'adzah pada riwayat waris adalah dengan satu atau pelan di mana saja dalam Al-Quran. Cukup, Pak. Ya, enggak benar. Ada yang lain? Silakan. Apa hukum? Kalau itu kan cara. Bagaimana hukum membaca isti'adzah untuk baca waris? Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Wina Usma Aulia dari 7E. Hukumnya sunat, Pak. Ya, Neng. Ya, Sunat dan bila qori tidak membaca istiadah tidak berdosa. sudah. Ada kurang itu. Mana? Itunya. Tadi lupa dibawa. Baru di bawah. Halo. Iya, Pak. Ya, kurang, Neng. Saya Pak, Ini. Umi Adinia IAT 7E. Ya, silakan. Hukum bacaan isti'adzah pada Imam Waros itu hukumnya sunnah. Karena seluruh ulama sepakat bahwa membaca isti'adzah itu diperintahkan bagi orang yang hendak membaca Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 98. Tetapi kan ada terjadi ikhtilaf. Perintah ini sunnah atau wajib, tapi sebagian ulama atau ahlul ada itu berpendapat bahwa perintah dalam ayat tersebut itu sunnah. Itu bukan menyimpulkan. Ini, Neng, kita kasih tahu. Ya. Membaca isti'adzah itu kalau ditanya hukumnya, lihat-lihat dulu. Ada tiga bahasan, tiga pokok bahasan. Kalau memulai bacaan, nah gitu. Memulai bacaan itu ya disunahkan memakai isti'adzah. Oke. Tapi kalau ya baca isti'adzah itu kalau menyambung antara akhir ayat dengan awal ayat berikutnya itu ada berapa wajah bacaan? Ayo, silakan. Halo, yang ini aja saya tanyakan. Kalau menyambung antara akhir ayat dan awal ayat berikutnya, ya, akhir surat dengan awal surat berikutnya, ya, itu untuk waris caranya pakai seperti apa? Silakan. Saya Pak, mau coba jawab. Siapa namanya, Neng? Jangan saya. Ya Pak, Ukti Mutia dari kelas IAT 7E. Ya. Adapun waras dalam membaca dua surat, misalkan yang pertama di akhir, yang kedua di awal, itu ada 3 wajah bacaan. Yang pertama, memisahkan antara 2 surah dengan basmalah.
Sedangkan yang kedua, mewasolkan antara dua surat dengan tanpa basmalah atau tidak pakai basmalah. Terus yang ketiga, saktah antara dua surat dengan tanpa basmalah. Begitu, Pak. Ya. Oke, belum sempurna. Saya kasih kalian ini siapa? Tolong. Ini kosmannya siapa? Siti Husnul Khotimah, Pak. Husnul. Tolong Siti Husnul Khotimah ya. Ini nama ini dikasih poin setengah karena nggak komplit. Terima kasih, Pak. Ya, siapa yang mengkomplitkan, yang menyempurnakan, Neng? Silakan. Pak, maaf saya mau mengkomplitkan, boleh nggak, Pak? Siapa ini? Yang Saya tadi. masih ingat. Ya, Iya, Pak. gimana? Oke, lanjutannya. Hukum bacaan tersebut berlaku baik antara dua surat yang berurutan seperti akhir Al-Baqarah dengan surah Ali Imran maupun yang tidak berurutan seperti akhir surat Al-A'raf dengan awal surat Yusuf. Hanya saja yang disyaratkan bahwa surat yang kedua harus sesudah surat yang pertama, berarti harus tertib surat gitu, Pak. Begitu, Pak. Apabila surat kedua tidak terletak sesudah surat pertama dalam urutan tertib surat, berarti Warash memakai basmalah. Begitu pula menghubungkan akhir suatu surat dengan awal suratnya seperti mengulang-ulang surat juga memakai basmalah. Ya, oke. Ini Neng. Tinggal Ya, aja Pak. nanti. Masih kurang. Ayo. Tapi saya kasih 1/4 lagi. Ya, Neng. Ya, Pak. Kasih poin 1/4 lagi. Ya. Ayo. Silakan. Yang 1/4 lagi silakan disempurnakan. Halo. Ya, Pak. Silakan, ayo. Saya ingin menambahkan, Pak. Inna Nah, husnul aulia. Antara dua surah pada tempat-tempat berikut sebagai ahlul ada untuk Warash memilih memisahkan dengan basmalah, yaitu surat Al-Mudaththir dan surat Al-Qiyamah, surat Al-Infitor dan surat Al-Mutaffifin, surat Al-Fajr dan surat Al-Balad, surat Al-Anshr dan surat Al-Humazah, dengan catatan bahwa Warash memakai wajah saktah antara dua surah pada selain tempat-tempat tersebut. Selanjutnya memilih saktah antara dua surat-surat tersebut bagi Warash ketika mewasolkan antara dua surah pada selain surat-surat tersebut. Kan ada terusannya lagi. Apa itu? Namun ulama peneliti qiraat menyatakan bahwa antara surat-surat tersebut, yaitu Al-Mudaththir dan Al-Qiyamah dan seterusnya, itu tidak dengan surat-surat yang lain. Ya, Catatan. Udah ini. Udah. Jadi nggak usah pakai yang antara dua surat tadi. Kan sudah ada peneliti qiraat bahwa itu nggak ada beda dengan yang lain. Ayo, silakan. Saya kasih waktu satu lagi. Ayo, silakan. Kalau nggak bisa, saya kasih berapa wajah bacaan Warash ya menyambung antara akhir surat dan awal surat berikutnya yang berarti yang berurutan tadi. Dibilang 3 wajah. Itu kurang. Saya Pak menambahkan. Apa? Ya, jadi hukum antara dua surah antara Warash itu mempunyai 5 wajah, yaitu 3 wajah membaca basmalah ditambah 2 wajah lagi yaitu wasol tanpa basmalah dan saktah tanpa basmalah. 3 wajah pakai basmalah itu apa aja itu? Wakof pada yang pertama, wakof pada akhir surat dan pada basmalah. Yang kedua, wakof pada akhir surat dan mewasolkan basmalah dengan awal surat berikutnya.
Dan yang ketiga, wasol antara akhir surat dengan basmalah serta wasol antara basmalah dan awal surat berikutnya. Oke, nah, itu kalau pakai. Jadi 5 wajah bacaan ya. Komplitnya itu 5 wajah bacaan. Globalnya 3 tadi. Pakai basmalah, mewasolkan tanpa basmalah, membaca sakta tanpa basmalah. Tapi pakai basmalah kan punya 3 wajah. Berarti 3 tambah 2 menjadi 5 wajah bacaan. Silakan milih, gitu ya. Tapi syaratnya sekali lagi tadi sudah dijelaskan, ya harus urut kacang, urutan tertib surat. Jadi tip surat itu surat Al-Fatihah, terus surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Fatihah. Masuk ke awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, masuk ke awal surat An-Nisa, atau urutannya ya, akhir surat Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah masuk ke awal surat Yusuf, itu masih urutan tertib ya, tertib surat. Tapi kalau umpamanya akhir surat Yusuf atau surat Sajdah umpamanya ya, surat Sajdah itu juz 21 ya. Wantadzir innahum muntadzirun, akhir surat Sajdah. Ya, juz 21. Terus masuk ke surat Al-Ikhlas. Itu caranya gimana? Ini tadi siapa yang barusan pilih ini tadi? Yang barusan jawab tadi siapa? Yang 5 wajah bacaan tadi. Wina, Pak. 7E. Sebelumnya belum. Sebelumnya belum. Belum. Dapat 1/4 karena menyempurnakan. Nah, tolong Kosmanya Ya, Pak. nulis ya. Apa Kosmanya? Terima kasih, Pak. Kosmanya siapa? Siti Husnul Khotimah, Pak. Tolong sini Siti ya, catat. Sudah? Nah, tolong sekarang ya. Pertanyaannya apa? Akhir surat As-Sajdah ya. Akhir surat As-Sajdah. Saya bilang, saya tadi tanya enggak? Barusan ada tamu, saya lupa. Tadi gimana? Saya tanya apa? Yang terakhir. Akhir surat As-Sajdah dilanjut membaca surat Al-Ikhlas. Oh, masih runut itu. Ya, masih runut. Ya, masih tertib surat masih urut kan itu. Karena yang terakhir kan surat Al-Ikhlas terus An-Nas, masih runut ya itu tadi. Pertanyaannya begini, seperti kita waktu kecil ya. Kan surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu kan nentang arus itu, tertib urutan surat. Itu gimana bacaan waras? Silakan. Halo, nggak ada yang bisa jawab? Saya izin jawab, Ustaz. Ya, silakan. Ya.
saya Wina, Pak. Untuk jawaban tadi, menurut Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, guru besar di Al-Azhar dan Fakultas Al-Quran, Wadirasat Islamiyah Universitas Islam Madinatul Munawwaroh, berpendapat harus wakaf dan tidak boleh memakai wasol atau saktah. Begitu Itu juga kalau ya dihubungkan dengan surat At-Taubah atau Baroah. iya, Iya toh? iya, Pak. Ayo, silakan. Surat Al-Fatihah, terus An-Nas, terus Al-Falaq, terus Al-Ikhlas, dan seterusnya. Nggak ada. Saya Ukti Mutia mau coba jawab, Pak. Ya, mangga. Waras ketika mendapati dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan seterusnya, itu waras memakai saktah, Pak. Memakai saktah. Ya, Pak. Gimana keterangannya? Memisahkan dengan basmalah. Nggak jadi yang saktah tadi. Nggak jadi, Pak. Ya. Di mana keterangannya itu? Di halaman berapa? 13, Pak. Gimana? Bunyinya gimana? Catatan, antara akhir surat An-Nas dan awal surat Al-Fatihah, seluruh imam qiraat sepakat memisahkan dengan basmalah. Antara akhir surat apa? Al-Fatihah. Antara akhir surat An-Nas dan awal surat Al-Fatihah, Pak. Nah, itu kan runut. Memang pertanyaannya surat An-Nas terus ke surat Al-Fatihah. Kan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq kan ke atas. Cocok enggak dengan pertanyaannya? Pak, kebalik. Ayo, saya kasih waktu lagi. Dilihat halaman 12, Neng. Iya, Pak. Hukum bacaan itu coba dibaca sebentar aja. Ayo. Saya kasih waktu setengah menit. Saya kasih waktu setengah menit. Ayo dibaca itu, alinea itu. Halaman 12. Hukum bacaan apa terusnya itu? Hanya satu alinea aja kan itu. Saya jawab, Pak. Ya, silakan. Saya Monica Lewinsky, IAT 7C. Ketika waras membaca surah yang tidak beruntut, waras memakai basmalah, Pak. Ya. Jadi kalau surah Al-Fatihah selesai, terus awal surah An-Nas pakai basmalah terus. Iya, terus diulang memakai basmalah lagi ketika membaca surah Al-Falaq gitu, Pak. Seterusnya dan seterusnya. Ya, udah dapat 1/4. Oke. Ya, cukup. Sampai ini. Tolong posmanya siapa nih? Monica Lewinsky, Pak. Kosmanya Mistura. Tolong Mistura dapat poin 1/4. Dah. Sekarang ya, masuk ke bab mim jamak. Nah, mim jamak sedikit. Saya kasih waktu 2 menit. Cepat.
Nah, oke. Ya. Bagaimana bacaan wa minhum ummiyuna untuk bacaan waras? Silakan, siapa? Bacaan finalnya. Saya mau coba jawab, Pak. Ukti Ya, Mutia. silakan. Ya, silakan. Ya, bacaan Warosh pada wa minhum ummiyuna itu membaca dengan silah mim jamak. Mim jamak karena apa? Karena sebelum mim jamak itu ada hamzah kotok dan membacanya dengan sebelum mim jamak berupa hamzah kotok. Sebelum mim jamaknya terletak sebelum hamzah kotok. Nah, gitu. Itu kayak gitu udah kepleset loh, Neng. Iya. Berarti Anda kurang teliti. Terus. Dan dia dibaca 6 harokat, panjangnya 6 harokat, karena di sana diperlakukan juga hukum mat munfasil untuk Warosh. Begitu, Pak. Siapa yang bisa menyempurnakan? Saya kasih 1/4. Terima kasih, Pak. Tolong, poin 1/4 ini. Ayo, silakan. Disempurnakan, Neng. Ayo. Ayo, nggak ada? Saya, Pak, mau coba jawab. Nah, nggak, silakan. Waras membaca wa minhum ummiyuna. Waras membaca dengan silah mim jamak karena mim jamak ini terletak sebelum hukum. Itu kan sudah sama. Apa bedanya dengan tadi? Dan setelah mim jamak itu hamzah kotok. Sama kan dengan tadi. Kalau tadi mim jamaknya sebelum hamzah kotok, sama. Ada yang lain? Ya, saya kasih. Ya, kita belajar ilmu qiraat itu harus cermat, harus teliti. Ya, kalau kita ditanya minhum ummiyunya, ya, bacaan waris gimana? Nah, ketika ya lafadz wa minhum dengan ummiyuna diwasolkan, dibaca wasol, maka terjadi hukum silah mim jamak serta atul harokat. Ya, karena setelah mim jamak berupa zakoto, dan setelah disilakan itu apa? Panjang huruf matnya, huruf mat wawu, ya berarti dibaca dengan tul 6 harokat. Tapi apabila wakof wa minhum tidak diwasolkan dengan ummiyun, maka dia membaca sukun mim jamak karena tidak ada satu imam qiraat pun yang membaca silah mim jamak ketika diwasol, ketika diwakofkan membaca apa, walaupun misalnya berupa hamzah kotok, tapi kalau wa minhumu terus wakof, yaitu tidak ada yang membaca qiraat. Jadi kita belajar ilmu qiraat itu tahu hukum itu baik ketika wasol maupun wakof harus tahu. Jangan hanya tahu ketika wasol aja atau wakof aja, tapi harus dua-duanya. Itu cirinya belajar ilmu qiraat itu. Oke? Dah.
Ini tadi apa? Wa minhum ummiyun. Tolong sekarang ya dibaca hak kinayah. Ya, bab hak kinayah, pokok bahasan hak kinayah itu ada sampai 2 halaman ya, atau 3 halaman. 2 halaman, 2 halaman lebih dikit. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit hak kinayah. Maka kalau belajar di qiraat itu siapkan stabilo setiap belajar kayak gini. Mana yang penting kasih stabilo supaya nanti ingat. Nah, oke. Hak kinayah, ini saya kasih pendahuluan, kasih pengantar. Hak kinayah sama dengan hak domir, yaitu hak asliyah, hak tambahan yang menunjukkan mufrad muzakkar, hu atau hi. Di sini ada istilah, ya. Kalau istilah hak kinayah itu sama dengan apa istilahnya? Siapa? Nur Fadila, Pak. 7C. Ya, silakan. Kinayah juga dapat disebut, hak kinayah dapat disebut juga qasr atau ikhtilas hak kinayah. Dan bilang istilah hak kinayah bisa disebut apa juga. Mengatur jauharo, Pak. Siapa? Ayo silakan, Rumah. Nur Fadila, Pak, mau jawab. Ayo silakan. Hak domir, Pak. Siapa yang tanya domir? Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan. Istilah hak kinayah biasa disebut juga isbang atau mad hak kinayah. Ya. Jadi istilah kinayah bisa disebut isba kinayah atau mad hak kinayah. Oke. Separuh. Dapat separuh. Sampai ini tadi barusan. Gila Wahyu nih Pak. Dari kelas Ya, tolong 7. posnya dicatat. Dapat poin separuh. Tengah.
Kalau tanpa sila kinayah biasa disebut apa? Saya Pak Lucia Yusuf. Lutfia, silakan. Kalau tanpa sila hak kinayah itu juga bisa disebut dengan qasr atau ikhtilas hak kinayah. Jadi kalau baca apa ikhtilas hak kinayah, nah itu berarti tanpa sila kinayah. Atau apa? Ikhtilas. Ikhtilas deh. Coba ikhtilas saja kan baru dengar. Jadi ikhtilas hak kinayah. Kalau di kitab nanti baca ikhtilas itu maksudnya tanpa sila kinayah. Atau qasr hak kinayah. Qasr itu kalau huruf mat ya itu dibaca harokat. Kalau sini tanpa memanjangkan sama sekali dibaca qasr hak kinayah. Jadi istilah di dalam hukum mat ya dengan di sini lain. Makanya kita tolong kita jangan sampai salah paham. Kalau tanpa sila kinayah itu juga bisa disebut qasr hak kinayah. Nah, kalau qasr hak kinayah, kalau qasr di bab mat kan qasr itu mesti 2 harokat. Enggak, ini tanpa memanjangkan sama sekali belakang. Oke? Jadi harus tahu kayak begitu. Tanpa sila kinayah atau ikhtilas hak kinayah atau qasr. Oke. Secara garis besar ya, untuk bacaan waras ketika sesudah hak kinayah berupa huruf mati atau huruf sukun itu untuk dimanapun berada dalam Al-Quran ya, dimanapun berada dalam Al-Quran untuk waras mesti dibaca dengan qasr hak kinayah tanpa mensilakan hak kinayah. Contoh lahul mulku, nggak boleh lahul mulku, lahul mulku. Oke, kalau setelah hak kinayah berupa huruf hidup, ya, dimanapun berada dalam Al-Quran, waras membaca dengan sila hak kinayah atau mat hak kinayah atau isba kinayah, dimanapun berada dalam Al-Quran. Itu kaidah umum, kaidah baku di kaidah umum seperti itu. Kecuali yang dikecualikan, ya yang dikecualikan berarti punya kaidah khusus. Yang dikecualikan itu lafaz apa itu? Saya kasih waktu 4 menit. Ayo. Halo. Saya kasih waktu 4 menit, yaitu hak kinayah, ya. Hak kinayah yang dikecualikan. Jadi dia tidak mengacu, ya, tidak mengacu kalau setelah mim jamak berupa huruf hidup mesti silah mim jamak. Kalau sudah mim setelah kinayah berupa huruf mati atau huruf sukun mesti tanpa silah. Ini ada lafaz-lafaz tertentu dalam Al-Quran yang sesudahnya umpamanya sesudahnya berupa huruf hidup. Seharusnya kan silah hak kinayah. Tapi tahu-tahu di lafaz-lafaz berikut ini dibaca, saya kasih waktu 4 menit lagi. Maka di sini ada khusus, kaidah khusus untuk bab hak kinayah. Saya kasih waktu sampai 4 menit. 1, 2, 3.
Nah, oke, ya. Sekarang bacaan Imam 7, wa may yattaqhi faulaika humul muflihun. Cari. Siapa? Bacaan Imam 7 pada wa may yattaqhi faulaika, ada kinayah yattaqhi. Silakan bacaan Imam bacaan Waris gimana? Imam 7. Saya Pak izin menjawab. Siapa? Mila Pak dari kelas Ya, 7. silakan. Imam Waras pada lafaz wayattaqhi terdapat dalam firman wayakhshallahu wayattaqhi dibaca wayattaqihi, yaitu dengan mengkasrahkan huruf qaf. Ulangi. Imam Waras membaca lafaz wayattaqhi dengan mengkasrahkan huruf qaf menjadi wayattaqihi. Nah, haknya gimana? Haknya dibaca dengan isbaq hak kinayah atau silah hak kinayah. Ada tulisannya di situ. Kenapa ada tadi kok cuma kasroh qaf? Kok haknya ditanyakan, hak kinayahnya kok nggak dijelaskan? Ya toh? Coba dibaca di situ. Bacaan hak kinayah untuk waras pada lafaz yu'addihi, nuwallihi, wa nuslihi, nu'tihi, fa'alqihi, wa yattaqhi, ya'tihi adalah dengan isbaq hak kinayah dan silah hak kinayah. Apa? Dengan bacaan isbaq hak kinayah atau silah hak kinayah untuk bacaan waras pada lafaz-lafaz tersebut. Tapi khusus wayattaqhi di mana? Dengan kasroh qaf, ya. Tapi ini ya semuanya tadi dengan silah kinayah, ya. Tapi ya qafnya di kasroh gitu loh. Jadi dihubungkan. Iya, Pak. Di atas kan silah kinayah, ditambah ya rincian wayattaqhi itu qafnya kasroh. Gimana kalau ya untuk hafaz itu qafnya disukun gitu loh. Dan satu-satunya hafaz. Jadi kalau kita bisa menilai yang paling nyeleneh itu malah bacaannya hafaz. Tapi oleh karena ini bacaan kita paling mudah, paling nggak nyeleneh, wah itu nggak benar. Ya. Jadi wayattaqhi itu satu-satunya bacaan hafaz. Oke, sekarang kapan ya ini tadi dapat 1/4. Apa nggak dia? Coba Nila, ketua kelasnya siapa? Mistura, Pak. Ya, tolong Mistura, ya, dapat 1/4. Pertanyaan selanjutnya, kapan hak kinayah dibaca hi atau hu? Silakan. Bismillah, saya mau jawab, Pak. Ukti Mutiah. Apa? Ya, silakan. Ya, Pak. Bahwasannya kaidah asli dari hak kinayah yang terletak sesudah huruf yang berharokat fathah atau dhammah atau alif atau waw, sukun atau huruf sahih mati, alif atau waw sukun atau huruf sahih mati adalah dibaca dhammah. Sedangkan apabila hak kinayah terletak sesudah huruf yang berharokat kasroh atau ya sukun atau sesudah ya sukun, maka ia dibaca kasroh. Dan inilah waktu ketika dibaca hak kinayah itu dibaca kasroh dan dhammah. Ini penjelasannya, Pak. Ya, oke. Tapi sebetulnya masih kurang, Neng. Kecuali yang
dikecualikan karena kinayah itu ada yang disukun. Oh, iya atau iya? Wayat takih itu ada yang wayat takih. Ya, tapi ini untuk waris ya. Untuk imam 7. Tapi sudah dapat separuh. Kasih tengah, Neng. Terima kasih, Siapa itu? Pak. Rupanya siapa? Husnul Khotimah. Siti Husnul. Siti Husnul Khotimah. Oke. Nah, begitu ini caranya, ya. Nah, nanti minggu depan, ya, itu untuk Abu Amr, ya. Polanya kayak gini. Nah, karena ini, ya, kita ini berarti kalau mau di hanya 14 kali pertemuan, ya, dan 14 kali pertemuan itu berarti kalau sekarang ini untuk waris, minggu depan untuk Abu Amr, minggu depannya lagi selang-seling itu waris terus berarti hanya 7 kali kita ini. Maka dari itu tolong Neng, ya ini karena sudah mengulang dan kita mengerucut untuk bacaan waris saja. Bahasan berikutnya itu apa? Al-mad wal qasr, Pak. Al-mad wal qasr, Pak. Sudahnya lagi? Dua hamzah dalam satu kata. Satunya lagi? Dua hamzah dalam dua kata. Nah, 3 bahasan ini, 3 bab ini, mad dan qasr, 2 hamzah dalam satu kata, dan 2 hamzah dalam 2 kata. Nah, termasuk hamzah mufrad. Iya, berikutnya apa? Hamzah mufrad. Iya, Pak. Ya, berarti 4 bab ini itu pertemuan yang setelah besok. Ya, dibaca, nanti tidak kita bahas, langsung saya tanya. Oke? Nah, kalau pengen poin silakan Anda belajar yang benar, dibaca yang benar. Boleh jadi kalau poinnya Anda itu ya banyak dengan tertentu, nanti Anda UTS itu apa UAS ya, itu nggak usah ujian, langsung sudah ada nilainya. Umpamanya ya, oh si A, oh ini saya dapat poin berapa? Oh sekian. Oh ini sudah dapat nilai 80, udah A ini. Kalau kepingin sudah cukup 80 itu nggak usah ikut ujian Anda. Tapi kalau kepingin tambah, ya silakan ikut ujian. Tapi berarti minimal sudah 80. Nah berarti tambahan mungkin 82, mungkin 84, mungkin 86 atau lebih. Itu nantinya. Jadi ya waktunya masih banyak. Silakan Anda ya bola di depan Anda, di tangan kalian. Anda mau dari awal ngangsur gini atau kalau UAS kan bahannya kan langsung banyak. Yang sudah kita bahas itu jadi bahan semua itu nanti. Oke? Dah, cukup ya. Iya, Karena Pak. ada mengerjakan apa itu yang dari IIK dari rektorat. Untuk sekarang gitu ya. Pelan-pelan baik-baik kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk laporan, Makasih banyak, Bapak. laporan ini di screen laporannya RPS pertemuan ketiga ini ya. Kedua apa ketiga ini? Tiga. Tiga, Pak. Kedua. Di judulnya pokok materi, pokok bahasan disesuaikan dengan RPS. Udah ada RPS-nya kan? Sudah, Pak. Ya, dicocokkan aja itu untuk keperluan itu Kemenak itu. Oke, sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Sehat.